Modul Struktur Bangunan kelas 10 semester 2 SMK Desain Permodelan dan Informasi Bangunan. Disusun oleh Sintiawati dengan NIM 15036210006 mahasiswa Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan 2021. Struktur bangunan. Struktur bangunan merupakan elemen atau bagian pokok penting berdirinya suatu bangunan seperti adanya atap, pondasi, dan sebagainya. Struktur ini nantinya akan melengkapi elemen-elemen struktur bangunan lain, seperti pada bagian interior rumah sehingga membentuk suatu kesatuan yang indah dan kokoh. Namun, membangun sebuah bangunan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Apalagi untuk sebuah bangunan bertingkat tinggi, sangat diperlukan rancangan pembangunan dengan struktur yang baik dan bertitik pada standar yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Jenis struktur bangunan. Secara umum, terdapat dua jenis struktur bangunan yang biasa diketahui masyarakat, yakni struktur atas dan struktur bawah. Sementara beberapa membagi ke dalam tiga jenis, dengan tambahan struktur tengah. Keduanya sah saja, karena memiliki semua struktur yang diperlukan dalam bangunan. Namun, apa itu sebenarnya struktur atas dan struktur bawah? Struktur atas adalah seluruh komponen yang berada di atas tanah. Fungsinya adalah sebagai penopang bangunan dengan bentuk memanjang ke atas seperti rangka, kuda-kuda, dan balok. Sementara struktur bawah adalah komponen yang bersentuhan langsung dengan permukaan tanah. Adanya komponen ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan memikul beban di atasnya. Di bagian ini harus terdapat pondasi dan struktur basement. Komponen struktur bangunan. Kolom. Pengertian kolom. Sesuai dengan SK SNI T15/1991-03 tentang tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung. Adapun yang dimaksud kolom adalah komponen struktur bangunan yang tugas utamanya menyangga beban aksial, tekan, vertikal, dengan bagian tinggi yang tidak ditopang paling tidak 3 kali dimensi lateral terkecil. Struktur dalam kolom terbuat dari besi dan beton. Kedua bahan ini memiliki sifat gabungan yang cukup baik di mana besi merupakan material yang tahan terhadap tarikan, sedangkan beton merupakan material yang tahan tekanan. Jenis kolom dalam bangunan. Terdapat beberapa jenis kolom, yaitu berdasarkan jenis penguatan, jenis pemuatan, rasio kelangsingan, bentuk kolom, bahan konstruksi. Berikut penjelasan dari jenis-jenis kolom tersebut. Pertama, berdasarkan jenis penguatan. Berdasarkan jenis penguatan, kolom terbagi menjadi kolom terikat, tight column. Kolom ini biasanya dibuat dengan beton bertulang, menggunakan tulangan longitudinal dibatasi dalam tulang ikat yang jaraknya rapat. Apabila jarak antara ikatan berjauhan, maka kolom mengalami keruntuhan, geser, dan meluncur pada area ikatan. Hampir 95% semua bangunan menggunakan kolom terikat. Gambar kolom terikat dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini. Kedua, kolom spiral atau spiral column. Kolom spiral merupakan kolom dengan batang tulangan memanjang dan dikurung dalam tulangan spiral yang dililit secara rapat dan kontinu. Kegunaannya adalah sebagai penahan lateral akibat efek Poisson dan menunda kegagalan beban aksial. Kolom spiral juga bisa disebut dengan kolom yang diberi penguat dalam tulangan spiral secara rapat dan jaraknya berseragam. Sebagian besar kolom spiral menyediakan pendukung dalam arah melintang dan mencegah kolom dari laras atau barreling. Umumnya, kolom ini terdiri dari 6 batang tulangan sebagai tulangan memanjang. Gambar dari kolom spiral dapat dilihat pada gambar 1.2 di bawah ini. Tiga, kolom komposit. Kolom ini terdiri dari baja struktural atau besi coran yang dilapisi beton, serta diperkuat dengan tulangan memanjang atau spiral. Kolom ini sering digunakan untuk menghindari korosi baja.
Dengan penampang yang kecil, kolom ini memiliki kekuatan yang memadai serta tahan terhadap api. Contohnya adalah kolom komposit concrete in cast. Gambar dari kolom komposit dapat dilihat pada gambar 1.3 di bawah ini. Selanjutnya, berdasarkan jenis pemuatan. Yang pertama, terdapat kolom bermuatan aksial. Kolom bermuatan aksial terjadi karena beban aksial vertikal bekerja pada pusat gravitasi penampang kolom. Dalam konstruksi, kolom beban aksial jarang terjadi karena beban vertikal pada pusat gravitasi bagian kolom tidak praktis. Contoh dari kolom bermuatan aksial terdapat pada kolom interior gedung bertingkat dengan beban simetris dari pelat lantai dari semua sisi. Kedua, kolom pembebanan bermuatan eksentrik anaksial merupakan kolom yang bekerja secara eksentrik pada sumbu X atau Y penampang kolom dan terjadi ketika beban vertikal tidak terhimpit dengan titik berat penampang kolom. Kolom dengan pembebanan anaksial umumnya dijumpai pada kasus kolom balok yang terhubung secara kaku dari satu sisi saja seperti kolom tepi. Kolom bermuatan eksentrik biaksial biasanya digunakan pada kolom sudut dengan balok yang terhubung secara kaku tegak lurus pada bagian atas kolom. Kolom ini hanya dipakai pada konstruksi tertentu. Kolom ini bekerja ketika beban vertikal pada kolom tidak berhimpit dengan tidak berat penampang kolom dan tidak bekerja pada sumbu layu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya berdasarkan rasio kelangsingan. 1. Kolom pendek. Sebuah kolom bisa disebut sebagai kolom pendek apabila dimensi lateral terkecilnya kurang dari 12. Kekuatan material dan bentuk geometri dari potongan melintang dan tidak terpengaruh oleh panjang kolom akibat defleksi lateral yang terjadi sangat kecil apabila dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini. Kemudian, pada beberapa slide, audio dapat diputar seperti slide sebelumnya. Kemudian, dapat video YouTube yang dapat dicantumkan pada e-modul berikut ini dan bisa diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dilihat untuk ujung berikut merupakan proses pemasangan pondasi. Cara pemasangan batu pondasi dikerjakan oleh ahlinya begitu mudah dan cepat. Silahkan saksikan. Ketiga, terdapat slough. Pengertian slough adalah struktur dari bangunan yang terletak di atas pondasi dan memiliki fungsi untuk meratakan beban pondasi. Fungsi lain yang tak kalah penting dari slough adalah sebagai pengunci dinding sehingga jika terjadi pergeseran tanah maka dinding tidak mudah roboh. Jenis slough pertama ada slough besi dan ada slough kayu. Slough besi merupakan jenis slough yang pertama. Selanjutnya, atap. Pengertian atap merupakan komponen terpenting yang harus dimiliki sebuah bangunan, apalagi jika bangunan yang dibangun diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Atap akan melindungi kita dari sinar matahari dan hujan. Pada umumnya, material yang dipakai sebagai penopang rangka atap adalah balok kayu atau baja. Jenis atap bangunan. Rangka atap kayu. Rangka atap kayu sendiri merupakan rangka atap yang terbuat dari kayu. Dalam membangun rangka atap kayu, ada beberapa komponen pada atap yang perlu diketahui. Kemudian ada rangka atap baja ringan. Baja ringan merupakan jenis baja ringan yang digunakan sebagai rangka utama pada sebuah struktur bangunan. Selain itu, kasur juga digunakan sebagai salah satu komponen yang akan memperkuat tiang dan kuda-kuda atap rumah.
Berikut merupakan pemasangan rangka atap baja ringan berdasarkan YouTube. Silahkan disaksikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.